Langit Jakarta sore itu seakan tahu isi hati Chen Fan. Mendung kelabu menggantung pekat. Sama pekatnya dengan beban hidup yang ia pikul. Mengenakan jaket kurir yang sudah lusuh dan helm yang kusam, Chen Fan mengendarai motor tuanya, menembus kemacetan yang tak berujung. Aroma bensin, polusi, dan keringat bercampur menjadi satu, menemani langkahnya yang lelah. Ia adalah seorang kurir. Pekerjaan yang jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia tinggalkan. Dulu, nama Chen Fan adalah sinonim dengan kekayaan dan kekuasaan. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga Chen, sebuah dinasti bisnis yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Ayahnya, Chen Guoqiang, adalah seorang taipan yang disegani di seluruh Asia. Hidupnya dikelilingi kemewahan, dengan mobil sport, jet pribadi, dan villa-villa mewah. Namun, semua itu ia tinggalkan demi cinta. Cinta pada seorang wanita bernama Chulin, yang tidak direstui ayahnya. Chulin adalah seorang gadis sederhana. Ia adalah perawat di sebuah rumah sakit, dengan latar belakang keluarga yang biasa saja. Ayah Chen Fan, Chen Guoqiang, menganggap Chulin tidak sepadan dengan putranya. Ia menentang keras hubungan mereka. Tetapi Chen Fan bersikeras. Ia memilih Chulin, dan ia memilih untuk melepaskan semua kekayaan dan hak warisnya. Keputusan itu membuat Chen Guoqiang murka, dan ia memutuskan untuk tidak pernah lagi menganggap Chen Fan sebagai putranya. Kini, Chen Fan hidup sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil, dan ia bekerja keras sebagai kurir untuk menghidupi istri dan putri sematawayangnya, Tang Tang. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Ia percaya, cinta lebih berharga daripada uang. Namun, kenyataan terkadang lebih pahit daripada harapan. Pernikahannya tidak seindah yang ia bayangkan. Chulin seringkali mengeluh tentang kehidupan mereka yang sederhana, dan ia seringkali membandingkan Chen Fan dengan mantan kekasihnya, Zhang Zhenghui, seorang pria yang kini sukses. Chen Fan tahu, Chulin tidak bahagia. Ia tahu, Chulin masih mencintai Zhang Zhenghui. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa bekerja keras, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Chulin dan Tang Tang. Sore itu, saat ia sedang melaju di sebuah jalan yang sepi, ia melihat sebuah kecelakaan. Seorang wanita cantik, mengenakan gaun putih, jatuh dari motornya. Ia tergeletak di tengah jalan, dan sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Chen Fan melemparkan motornya dan berlari ke arah wanita itu. Ia mendorong wanita itu, dan ia berhasil menyelamatkannya. Namun, ia sendiri terkena luka ringan. Wanita itu terkejut. Ia menatap Chen Fan, dan ia berkata, "Terima kasih. Anda sudah menyelamatkan saya." Chen Fan tersenyum. "Tidak masalah. Anda baik-baik saja?" Tanyanya. "Iya, saya baik-baik saja. Nama saya Jiang Yan. Saya seorang dokter," kata wanita itu. Chen Fan mengangguk. "Nama saya Chen Fan. Saya seorang kurir." Tindakan heroik Chen Fan menjadi viral di media sosial. Seseorang mengabadikan momen itu, dan ia mempostingnya di internet. Berita itu menyebar dengan cepat, dan nama Chen Fan menjadi pahlawan. Berita itu sampai ke telinga Chen Guoqiang, ayah Chen Fan. Chen Guoqiang terkejut melihat putranya. Ia melihat putranya yang dulu gagah, kini terlihat lelah dan kurus. Ia melihat putranya yang dulu pewaris kaya, kini menjadi seorang kurir. Chen Guoqiang merasa sedih dan marah. Ia menyesali keputusan Chen Fan yang melepaskan semua kekayaannya. Ia menyesali putranya yang dianggapnya gagal. Ia merasa, putranya tidak seharusnya hidup seperti ini. Chen Guoqiang memanggil asisten pribadinya. "Cari tahu, di mana Chen Fan tinggal sekarang. Aku ingin bertemu dengannya," katanya. Di sisi lain, Chulin yang sedang sibuk mengurus Zhang Zhenghui, mantan kekasihnya, dan putrinya yang sakit, tidak menyadari berita viral itu. Ia tidak menyadari bahwa suaminya, Chen Fan,
telah menjadi pahlawan. Ia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan membawa malapetaka bagi dirinya. Hari itu adalah hari yang spesial. Hari itu adalah hari ulang tahun Tang Tang yang ke-6. Tang Tang, seorang gadis kecil yang lucu dan ceria, bangun pagi dengan hati yang riang. Ia mengenakan gaun berwarna merah jambu kesukaannya, dan ia memegang sebuah boneka beruang hadiah dari ayahnya. Ia sudah tidak sabar untuk merayakan ulang tahunnya bersama ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, ayo kita potong kue," teriak Tang Tang dengan suara yang riang. Chen Fan tersenyum. "Ayah sudah beli kue, sayang. Nanti malam kita potong kue." "Ya," katanya. "Ayah harus kerja dulu. Ibu juga." Tang Tang mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu ayahnya bekerja keras untuk menghidupi mereka. Chen Fan kemudian mencium kening Tang Tang, dan ia mengucapkan selamat ulang tahun. Ia memberikan Tang Tang sebuah hadiah, sebuah boneka beruang yang lucu. Tang Tang sangat senang. Ia memeluk boneka itu erat-erat, dan ia berterima kasih kepada ayahnya. Setelah itu, Chen Fan berangkat kerja. Ia berjanji akan pulang lebih cepat. Ia berjanji akan merayakan ulang tahun Tang Tang. Chulin juga berjanji akan pulang lebih cepat. Namun, ia tidak menepati janjinya. Ia sibuk mengurus Zhang Zhenghui, mantan kekasihnya, dan putrinya yang sakit. Putri Zhang Zhenghui, bernama Lili, menderita demam tinggi, dan ia harus dibawa ke rumah sakit. Chulin tidak peduli dengan Tang Tang. Ia hanya peduli dengan Zhang Zhenghui. Ia masih mencintai Zhang Zhenghui, dan ia masih berharap bisa kembali padanya. Chulin mengabaikan telepon dari Tang Tang, yang berharap ibunya datang. Tang Tang menelepon ibunya berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Tang Tang merasa sedih. Ia merasa ibunya tidak peduli dengannya. Pada saat itu, Chen Fan sedang dalam perjalanan pulang. Ia merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menelepon Chulin, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Tang Tang, tetapi tidak ada jawaban. Chen Fan memutuskan untuk pulang. Ia tidak peduli dengan pekerjaannya. Ia hanya peduli dengan keluarganya. Sementara itu, Tang Tang yang sedih menunggu orang tuanya, memutuskan untuk bermain di pinggir jalan. Ia bermain bola, dan ia berlari ke tengah jalan untuk mengambil bolanya. Pada saat itu, sebuah mobil melaju kencang, dan hujan turun dengan deras sore itu, membasahi jalanan Jakarta yang sudah padat. Kilat sesekali menyambar, diikuti guntur yang menggelegar, menambah kesuraman suasana. Di sebuah trotoar yang basah, Tang Tang, gadis kecil bergaun merah muda, duduk sendirian di bangku taman. Ia memeluk erat boneka beruang hadiah dari ayahnya. Matanya yang besar menatap kosong ke jalanan yang sibuk. Seharusnya, saat ini ia berada di rumah, meniup lilin ulang tahun, dan memotong kue bersama ayah dan ibunya. Namun, hanya ada kesunyian. Tang Tang tidak tahu bahwa ibunya, Chulin, sedang berada di rumah sakit lain. Chulin, yang seharusnya berada di sisinya, kini memilih untuk mengantar Lili, putri dari Zhang Zhenghui, mantan kekasihnya, yang menderita demam tinggi. Chulin bahkan tidak mengindahkan panggilan telepon dari Tang Tang, yang berharap ibunya datang. Ia begitu sibuk dengan dunianya sendiri, dengan obsesinya pada masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia tidak tahu bahwa putrinya yang manis, yang merindukan kasih sayangnya, kini duduk di tengah badai, sendirian. Hati Tang Tang terasa hampa. Ia merasa ia tidak penting bagi ibunya. Setetes air mata jatuh di pipinya, bercampur dengan rintik hujan. Tang Tang ingin pulang, tetapi ia tidak tahu caranya. Ia tidak ingin mengganggu ayahnya yang sedang bekerja. Ia hanya ingin ibunya datang, memeluknya, dan mengucapkan selamat ulang tahun. Di tengah lamunannya,
Sebuah bola melambung ke tengah jalan. Tang Tang tidak berpikir panjang. Ia berlari, dan ia mencoba mengambil bolanya. Pada saat yang sama, sebuah mobil melaju kencang, dan terdengar suara rem mendadak yang memekakan telinga, disusul jeritan ketakutan. Gaun merah muda Tang Tang kini bersimbah darah. Ia tergeletak di tengah jalan, tidak bergerak. Boneka beruangnya terlempar, dan matanya yang besar kini menatap kosong ke arah langit. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi jalanan yang basah. Mobil yang menabraknya berhenti sejenak, lalu melaju kencang, menghilang dalam kegelapan. Tidak ada yang menolongnya. Orang-orang di sekitar hanya berteriak, panik. Beberapa dari mereka menelepon ambulans, tetapi mereka tidak berani mendekat. Tang Tang terbaring di tengah jalan, sendirian. Ia merasa sakit, ia merasa dingin, dan ia merasa takut. Ia memanggil ayahnya, ia memanggil ibunya, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat yang sama, Chulin tiba di rumah sakit dengan Lily. Ia merasa lega, karena Lily tidak menderita sakit yang serius. Ia kemudian menerima telepon dari rumah sakit lain, memberitahunya bahwa Tang Tang mengalami kecelakaan. Chulin panik, dan ia langsung berjalan keluar. Namun, Zhang Zhenghui menghentikannya. Chulin, kamu mau kemana? Lily masih di sini, katanya. Tang Tang kecelakaan. Zhang Zhenghui. Aku harus ke sana, jawab Chulin. Tapi Lily juga butuh kamu. Dia takut sendirian, kata Zhang Zhenghui. Chulin merasa bimbang. Ia melihat Lily, dan ia melihat Zhang Zhenghui. Ia merasa, ia harus memilih. Ia memilih untuk tetap di sana, mengurus Lily. Keputusannya yang egois ini menghambat penyelamatan Tang Tang. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan menghancurkan hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membuatnya kehilangan segalanya. Di balik pintu kaca ruang tunggu gawat darurat yang dingin, Chulin terlihat begitu rapuh. Ia duduk di salah satu kursi, memandangi Zhang Zhenghui dan Lily yang berada di ruang perawatan. Tangan Chulin gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ponselnya berdering lagi, menampilkan nama, Rumah Sakit Bunda. Tangannya gemetar saat ia mengangkat telepon. Halo ya, benar. Saya ibunya Tang Tang. Suaranya bergetar. Ibu Tang Tang, kami dari UGD Rumah Sakit Melati. Putri Anda mengalami kecelakaan parah. Ia sekarang dalam keadaan kritis. Kami butuh persetujuan segera untuk tindakan operasi. Suara perawat itu terdengar sangat mendesak. Hati Chulin seakan dihantam batu. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berdiri, dan ia berjalan ke arah Zhang Zhenghui. Tang Tang, dia kecelakaan. Zhang Zhenghui. Aku harus ke sana, sekarang, katanya, dengan suara panik. Zhang Zhenghui menatapnya. Lalu ia menatap putrinya, Lily, yang sedang terlelap di tempat tidur. Chulin, kamu tidak bisa pergi sekarang. Lily masih butuh kamu. Dia takut sendirian, katanya. Tapi itu putriku. Putriku dalam bahaya, teriak Chulin. Zhang Zhenghui memegang tangan Chulin. Aku tahu, tapi Lily juga butuh kamu. Lagi pula, Tang Tang sudah ditangani dokter. Kamu bisa ke sana nanti. Lily, dia tidak punya siapa-siapa selain kita. Chulin menatap Lily. Lalu ia menatap Zhang Zhenghui. Air matanya mengalir. Ia merasa bimbang. Ia merasa, ia harus memilih. Ia memilih untuk tetap di sana, mengurus Lily. Keputusannya yang egois ini menghambat penyelamatan Tang Tang. Ia kemudian menelepon Chen Fen. Chen Fen, yang sedang dalam perjalanan pulang, menerima telepon dari Chulin. Chen Fen, Tang Tang kecelakaan. Dia di rumah sakit Melati. Cepat ke sana. Aku tidak bisa ke sana sekarang, kata Chulin. Suaranya bergetar. Chen Fen terkejut. Apa? Kenapa kamu tidak bisa ke sana?
Tang Tang butuh kamu, teriak Chen Fan. Aku harus mengurus Lili. Lili sakit, kata Chulin. Chen Fan tidak bisa berkata-kata. Ia merasa Chulin tidak waras. Ia tidak peduli dengan Tang Tang. Ia hanya peduli dengan mantan kekasihnya. Kemarahan Chen Fan memuncak. Kamu gila. Tang Tang adalah putri kita. Dia lebih penting daripada siapapun, teriak Chen Fan. Lalu ia menutup telepon. Chen Fan segera memacu motornya. Ia melaju kencang, menembus kemacetan, dan menembus hujan. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemarahan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Tang Tang. Ia tiba di rumah sakit, tetapi ia sudah terlambat. Tang Tang sudah tidak bernyawa. Chen Fan sangat terpukul. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya meninggal. Dokter yang menanganinya adalah Jiang Yan, yang terkejut melihat Chen Fan di sana. Ia berusaha menenangkan Chen Fan, tetapi Chen Fan tidak bisa. Ia melihat Tang Tang yang terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut putih. Wajahnya yang damai, seolah ia sedang tertidur. Air mata Chen Fan menetes. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa ia gagal sebagai seorang ayah. Ia kemudian melihat Jiang Yan, yang berdiri di sampingnya. Jiang Yan menatapnya dengan mata yang penuh kasih. Saya menyesal, bisik Jiang Yan. Saya sudah berusaha, tapi terlambat. Chen Fan menatap Jiang Yan, dan ia melihat kesedihan di matanya. Ia tahu, Jiang Yan sudah berusaha. Ia tahu, Jiang Yan tidak bersalah. Ia tahu, yang bersalah adalah dirinya sendiri, dan Chulin. Ia kemudian berjalan keluar, dan ia berdiri di bawah hujan. Hujan yang turun dengan deras, seolah-olah ikut menangisi kepergian Tang Tang. Ia merasa, ia tidak bisa lagi memaafkan Chulin. Ia tidak akan pernah memaafkan Chulin, dan ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Waktu seakan berhenti. Detik-detik yang terasa seperti abad berlalu dalam keheningan yang mematikan. Chen Fan melangkahkan kakinya yang gemetar ke dalam ruang gawat darurat. Bau antiseptik yang menusuk hidung terasa seperti racun yang merusak sarafnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, namun pemandangan di depannya meruntuhkan segala harapannya. Di atas ranjang, terbaring sosok mungil putrinya, Tang Tang, yang sudah tak bergerak. Selimut putih bersih yang menutupi tubuhnya kini ternoda oleh bercak darah. Wajahnya yang damai, seolah ia sedang tertidur, tidak bisa menutupi kenyataan pahit yang menyayat hati Chen Fan. Ia berjalan mendekat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan ia menyentuh wajah Tang Tang yang terasa dingin. Ia tidak bisa merasakan napasnya. Ia tidak bisa mendengar detak jantungnya. Putrinya telah pergi untuk selamanya. Chen Fan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Tang Tang. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia memeluk tubuh putrinya yang sudah tak bernyawa, dan ia menangis sejadi-jadinya. Tangisnya bukan hanya tangis kesedihan, tetapi juga tangis penyesalan. Ia menyesali semua keputusannya. Ia menyesali semua janji yang tidak bisa ia tepati. Ia menyesali semua kegagalannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut. Saya menyesal. Chen Fan menoleh, dan ia melihat seorang wanita cantik berdiri di sampingnya. Wanita itu adalah Jiang Yan, dokter yang menanganinya, sekaligus wanita yang ia selamatkan kemarin. Jiang Yan menatapnya dengan mata yang penuh kasih. Saya sudah berusaha, tapi terlambat, bisik Jiang Yan. Ia kehilangan banyak darah, dan terlambat. Kata-kata, terlambat, itu bagaikan pisau yang menusuk hati Chen Fan. Ia tahu, terlambat karena Chulin, istrinya, memilih untuk mengutamakan orang lain. Ia tahu, terlambat karena ia terlalu sibuk bekerja,
Dan ia tidak ada di samping putrinya saat putrinya membutuhkannya. Chen Fan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa, ia gagal sebagai seorang ayah. Ia gagal melindungi putrinya. Jiang Yan mencoba menenangkannya. Ia mengusap punggung Chen Fan, dan ia berkata, "Saya tahu ini sangat sulit. Tapi, Anda harus kuat. Tang Tang akan sedih jika ia melihat Anda seperti ini." Chen Fan tidak bisa merespons. Ia hanya bisa menangis. Ia tidak bisa memikirkan apapun selain Tang Tang. Ia tidak bisa memikirkan apapun selain kematian putrinya. Beberapa saat kemudian, seorang perawat datang dan mengatakan bahwa Chulin sudah tiba. Chen Fan, yang tadinya terpuruk dalam kesedihan, kini dipenuhi dengan kemarahan. Ia bangkit, dan ia berjalan ke arah Chulin. Chulin berjalan mendekat, dan ia melihat Chen Fan yang basah kuyup, dengan wajah yang penuh kesedihan. Ia melihat mata Chen Fan yang kosong, dan ia tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi. "Chen Fan, Tang Tang dia baik-baik saja, kan?" tanya Chulin, dengan suara bergetar. Chen Fan menatapnya, dan ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. "Chen Fan, jawab aku. Tang Tang dia kenapa?" teriak Chulin. Chen Fan tidak bisa menahan amarahnya. "Dia meninggal," katanya, dengan suara yang parau. Wajah Chulin berubah. Ia terlihat sangat terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. "Meninggal? Tidak, tidak mungkin. Kamu bohong, kan?" katanya. "Dia meninggal karena kamu terlambat. Karena kamu memilih untuk mengutamakan anak orang lain. Karena kamu memilih untuk mengurus mantan kekasihmu," teriak Chen Fan, dengan suara yang dipenuhi dengan kebencian. Chulin tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, malu dan menyesal. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, Chen Fan mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu, ia telah berbuat salah. "Aku membencimu, Chulin," bisik Chen Fan, dengan suara yang sangat dingin. "Aku membencimu." Chen Fan kemudian berjalan pergi, meninggalkan Chulin yang berdiri sendirian, di tengah hujan yang turun dengan deras. Malam itu, Chen Fan tidak pulang ke rumah. Ia mengendarai motornya, menembus jalanan Jakarta yang basah, dan ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Hatinya dipenuhi dengan amarah, kesedihan, dan rasa sakit. Ia merasa, ia telah kehilangan segalanya. Ia kemudian teringat pada ayahnya, Chen Guoqiang. Ia teringat pada semua kemewahan yang ia tinggalkan. Ia teringat pada semua janji yang tidak bisa ia tepati. Ia merasa, ia harus kembali. Ia merasa, ia harus membalas dendam. Ia mengendarai motornya, dan ia menuju ke villa ayahnya. Gerbang besar yang menjulang tinggi, dan penjaga yang berdiri di depan gerbang, tidak bisa menghentikannya. Ia berjalan masuk, dan ia melihat ayahnya, Chen Guoqiang, sedang duduk di ruang tamu. Chen Guoqiang terkejut melihat putranya. Putranya yang dulu gagah, kini terlihat lelah dan kotor. Ia melihat mata putranya yang kosong, dan ia tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Chen Guoqiang segera menghampiri Chen Fan. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu terlihat seperti ini?" tanyanya. Chen Fan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk ayahnya, dan ia menangis. Ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Tang Tang, tentang kecelakaannya, tentang Chulin, dan tentang kematian putrinya. Chen Guoqiang terdiam. Ia mendengarkan dengan seksama, dan air matanya menetes. Ia merasa, ia sangat bersalah. Ia merasa, ia tidak seharusnya membiarkan Chen Fan pergi. "Ayah, aku ingin membalas dendam," kata Chen Fan, dengan suara yang parau. Chen Guoqiang mengangguk. "Ayah akan membantumu. Ayah akan membantumu membalas dendam. Ayah akan menghancurkan Chulin, dan ayah akan menghancurkan Zhang Zhenghui," katanya. Chen Fan merasa,
Ia tidak sendirian. Ia merasa ia memiliki ayah. Ia merasa ia memiliki keluarga. Chen Guoqiang kemudian memanggil asisten pribadinya. Cari tahu semua tentang Chulin dan Zhang Zhenhui. Cari tahu semua kelemahan mereka. Aku ingin menghancurkan mereka, katanya. Di sisi lain, Chulin, yang ditinggalkan Chen Fan, merasa sangat bersalah. Ia menangis, dan ia meratapi nasibnya. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan putrinya, dan ia telah kehilangan suaminya. Ia kemudian menelepon Zhang Zhenhui, dan ia menceritakan semuanya. Zhang Zhenhui terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia merasa ia sangat bersalah. Ia merasa ia telah menghancurkan hidup Chulin. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menenangkan Chulin, dan ia berjanji akan selalu ada di sampingnya. Chen Fan, dengan bantuan ayahnya, mulai membongkar semua kebohongan Chulin dan Zhang Zhenhui. Ia menemukan bukti-bukti bahwa Chulin dan Zhang Zhenhui telah berselingkuh sejak lama. Ia juga menemukan bukti-bukti bahwa Zhang Zhenhui adalah orang yang menyebabkan bisnisnya bangkrut. Kebenaran yang pahit ini membuat Chen Fan semakin marah. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia tahu, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Ia tahu, ia harus membuat Chulin dan Zhang Zhenhui merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan menunggu saat yang tepat. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Pagi yang dingin dan kelabu menyambut Chen Fan di kediaman ayahnya. Sejak malam tragis itu, ia belum sempat memejamkan mata. Kepalanya dipenuhi oleh kenangan Tang-Tang, wajahnya yang ceria, tawa renyahnya, dan senyumannya yang polos. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ingin ia bangun. Ia menyalahkan dirinya sendiri, Chulin, dan juga Zhang Zhenhui. Namun, di antara semua itu, ia tahu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali kedamaian adalah dengan membalas dendam. Ayahnya, Chen Guoqiang, adalah sosok yang jarang menunjukkan emosi, tetapi kali ini ia berbeda. Ia melihat putranya yang dulu gagah, kini terlihat hancur. Ia tahu, putranya tidak seharusnya menderita seperti ini. Chen Guoqiang merasa sangat bersalah. Ia menyesali keputusannya yang tidak merestui pernikahan Chen Fan. Ia menyesali sikap kerasnya yang membuat Chen Fan pergi. Ayah akan membantumu, nak, kata Chen Guoqiang. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Ayah akan memberimu kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Ayah akan menghancurkan Chulin dan Zhang Zhenhui. Ayah akan membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama seperti yang kau rasakan. Chen Fan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk. Ia tahu, dengan bantuan ayahnya, ia akan bisa membalas dendam. Ia tahu, dengan bantuan ayahnya, ia akan bisa menghancurkan Chulin dan Zhang Zhenhui. Chen Guoqiang kemudian memanggil asisten pribadinya. Cari tahu semua tentang Chulin dan Zhang Zhenhui. Cari tahu semua kelemahan mereka. Cari tahu semua rahasia mereka. Aku ingin menghancurkan mereka, katanya. Asisten pribadi Chen Guoqiang, seorang pria yang cerdas dan loyal, segera melakukan tugasnya. Ia menggali semua informasi tentang Chulin dan Zhang Zhenhui. Ia mencari tahu tentang bisnis mereka, tentang kehidupan pribadi mereka, dan tentang semua rahasia gelap yang mereka sembunyikan. Chen Fan, dengan bantuan ayahnya, memulai rencananya. Ia tidak terburu-buru. Ia akan menunggu saat yang tepat. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan Chulin dan Zhang Zhenhui. Ia kemudian berjalan ke ruang kerja ayahnya. Ia melihat foto-foto yang dipajang di dinding. Foto-foto itu adalah foto-foto dirinya saat ia masih kecil. Saat ia masih hidup bahagia bersama ayahnya. Hatinya terasa sakit. Ia merasa, ia telah kehilangan segalanya.
Namun, ia juga merasa ia memiliki sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memulai hidup baru. Kesempatan untuk membalas dendam. Kesempatan untuk mendapatkan kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Ia kemudian melihat foto Chulin dan Tang Tang yang berada di dalam dompetnya. Ia melihat senyuman Tang Tang, dan ia merasa ia tidak bisa menyerah. Ia harus kuat. Ia harus membalas dendam untuk Tang Tang. Ia kemudian berjalan keluar, dan ia berdiri di teras. Hujan sudah berhenti, dan matahari mulai bersinar. Ia melihat ke arah langit, dan ia merasa ia memiliki sebuah tujuan. Ia akan membalas dendam, dan ia akan memulai hidup baru. Chen Fan, dengan bantuan ayahnya, Chen Guoqiang, mulai membongkar semua kebohongan Chulin dan Zhang Zhenghui. Ayahnya mempekerjakan seorang penyelidik swasta yang handal untuk mengumpulkan semua bukti. Penyelidik itu berhasil menemukan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Pertama, ia menemukan bukti bahwa Chulin dan Zhang Zhenghui telah berselingkuh sejak lama. Mereka bahkan sering bertemu di sebuah apartemen rahasia yang disewa oleh Zhang Zhenghui. Foto-foto, video, dan rekaman percakapan mereka semuanya terkumpul. Kedua, ia menemukan bukti bahwa Zhang Zhenghui adalah orang yang menyebabkan bisnis Chen Fan bangkrut. Zhang Zhenghui, yang merasa iri dengan Chen Fan, menggunakan pengaruhnya untuk merusak bisnis Chen Fan. Ia menyuap beberapa klien Chen Fan, dan ia bahkan menyebarkan rumor-rumor palsu yang merugikan bisnis Chen Fan. Kebenaran yang pahit ini membuat Chen Fan semakin marah. Ia tidak bisa percaya bahwa Chulin, istrinya, dan Zhang Zhenghui, orang yang ia anggap teman, telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Ia merasa ia telah dikhianati. Ia kemudian berjalan ke kamar tidurnya. Ia melihat semua barang-barang Chulin. Ia melihat foto pernikahan mereka, dan ia merasa semua itu adalah sebuah kebohongan. Ia merasa ia telah hidup dalam sebuah sandiwara. Ia mengambil semua barang-barang Chulin, dan ia membakarnya. Ia tidak ingin lagi mengingat Chulin. Ia tidak ingin lagi mengingat semua kebohongan yang telah ia lakukan. Ia hanya ingin membalas dendam. Ia kemudian menelepon Jiang Yan. "Jiang Yan, bisakah kita bertemu?" tanyanya. Jiang Yan, yang sedang berada di rumahnya, terkejut. "Tentu, Chen Fan. Ada apa?" tanyanya. Aku ingin bertemu denganmu. "Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan," jawab Chen Fan. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe. Chen Fan menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Chulin, tentang Zhang Zhenghui, dan tentang semua kebohongan yang mereka lakukan. Jiang Yan mendengarkan dengan seksama, dan air matanya menetes. Ia merasa ia sangat bersalah. Ia merasa ia tidak seharusnya membiarkan Chen Fan menderita. Saya menyesal. Saya tidak tahu," bisik Jiang Yan. Chen Fan tersenyum. "Tidak apa-apa, Jiang Yan. Kamu tidak bersalah. Yang bersalah adalah mereka." Ia kemudian melihat keluar jendela. Hujan mulai turun, dan ia merasa ia harus mengambil tindakan. Ia harus membalas dendam. Ia harus membuat Chulin dan Zhang Zhenghui merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Ia kemudian berpamitan dengan Jiang Yan, dan ia kembali ke rumah ayahnya. Ia memanggil ayahnya, dan ia berkata, "Ayah, aku siap." Chen Guoqiang mengangguk. "Bagus. Nak, ayah sudah menunggu. Kita akan menghancurkan mereka. Kita akan membuat mereka menyesal." Ia kemudian memberikan Chen Fan sebuah dokumen. Dokumen itu adalah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyelidik swasta. Chen Fan mengambil dokumen itu, dan ia membacanya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa ia telah hidup dalam sebuah kebohongan selama bertahun-tahun. Ia kemudian melihat foto Chulin dan Tang Tang yang berada di dompetnya. Ia melihat senyuman Tang Tang, dan ia merasa ia tidak bisa menyerah. Ia harus kuat. Ia harus membalas dendam untuk Tang Tang.
Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan menunggu saat yang tepat. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan. 2 minggu berlalu. Chen Fan kini kembali menempati posisi yang seharusnya. Ia bekerja di perusahaan ayahnya, mengelola bisnis keluarga yang besar. Ia tidak lagi mengendarai motor tuanya, melainkan sebuah mobil mewah. Ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan kecil, melainkan di sebuah apartemen mewah. Ia memiliki semua yang ia inginkan, namun ia tidak bahagia. Hatinya masih dipenuhi dengan kemarahan, dan ia masih merasa kosong. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kedamaian adalah dengan membalas dendam. Ia tidak lagi menghubungi Chulin. Ia tidak lagi menghubungi Zhang Zhenghui. Ia hanya menunggu saat yang tepat. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Suatu sore, ia menelepon Chulin. Suara Chen Fan terdengar sangat dingin dan tenang. Chulin, kita harus bertemu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya. Chulin terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan menghubunginya lagi. Ia merasa ia memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Ia merasa ia memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Mereka berdua bertemu di sebuah restoran mewah. Chulin mengenakan gaun yang cantik, dan ia terlihat sangat gugup. Ia melihat Chen Fan yang kini terlihat berbeda. Chen Fan terlihat lebih gagah, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Aura yang ia pancarkan kini terasa berbeda, jauh lebih mengintimidasi. Ada apa, Chen Fan? Tanya Chulin, dengan suara bergetar. Chen Fan tersenyum dingin. Aku ingin mengakhiri semua ini, katanya. Aku ingin mengakhiri hubungan kita. Aku ingin mengakhiri semua yang pernah ada di antara kita. Wajah Chulin berubah. Apa maksudmu? Kamu mau menceraikanku? Tanyanya. Ya, jawab Chen Fan. Aku ingin menceraikanmu. Chulin tidak bisa berkata-kata. Ia merasa ia telah kehilangan segalanya. Aku tahu semua yang kau lakukan, Chulin, kata Chen Fan. Aku tahu kau berselingkuh dengan Zhang Zhenghui. Aku tahu kalian bersekongkol untuk menghancurkan bisnisku. Aku tahu semuanya. Chulin terkejut. Tidak benar. Kamu salah paham, katanya. Chen Fan tertawa dingin. Aku tidak salah paham. Aku punya buktinya. Chen Fan kemudian mengeluarkan sebuah dokumen, dan ia memberikannya kepada Chulin. Dokumen itu adalah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyelidik swasta. Foto-foto, video, dan rekaman percakapan mereka semuanya ada di sana. Chulin tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, malu dan menyesal. Aku tidak akan memaafkanmu, Chulin, kata Chen Fan. Kau sudah mengambil semua dariku. Kau sudah mengambil putriku. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Tiba-tiba, Zhang Zhenghui datang. Ia terlihat panik. Ia mendengar bahwa Chen Fan dan Chulin sedang bertemu, dan ia merasa ia harus datang. Chulin, ada apa? Tanyanya. Chen Fan menatap Zhang Zhenghui, dan ia tersenyum dingin. Selamat datang, Tuan Zhang, katanya. Aku sudah menunggumu. Chen Fan kemudian memberikan dokumen yang sama kepada Zhang Zhenghui. Zhang Zhenghui membacanya, dan wajahnya berubah pucat. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, malu dan menyesal. Aku akan menghancurkanmu, Zhang Zhenghui, kata Chen Fan. Aku akan mengambil semua yang kau miliki. Aku akan membuatmu menyesal. Chen Fan kemudian berdiri, dan ia berjalan pergi. Ia meninggalkan Chulin dan Zhang Zhenghui yang duduk di sana, terpukul, dan dipenuhi dengan penyesalan. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah membalas dendam. Namun, ia tidak merasa bahagia. Hatinya masih kosong,
Dan ia masih merasa sakit. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan putrinya. 2 minggu berlalu. Chen Fan kini kembali menempati posisi yang seharusnya. Ia bekerja di perusahaan ayahnya, mengelola bisnis keluarga yang besar. Ia tidak lagi mengendarai motor tuanya, melainkan sebuah mobil mewah. Ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan kecil, melainkan di sebuah apartemen mewah. Ia memiliki semua yang ia inginkan, namun ia tidak bahagia. Hatinya masih dipenuhi dengan kemarahan, dan ia masih merasa kosong. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kedamaian adalah dengan membalas dendam. Ia tidak lagi menghubungi Chulin. Ia tidak lagi menghubungi Zhang Zhenhui. Ia hanya menunggu saat yang tepat. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Suatu sore, ia menelepon Chulin. Suara Chen Fan terdengar sangat dingin dan tenang. Chulin, kita harus bertemu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya. Chulin terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan menghubunginya lagi. Ia merasa, ia memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Ia merasa, ia memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Mereka berdua bertemu di sebuah restoran mewah. Chulin mengenakan gaun yang cantik, dan ia terlihat sangat gugup. Ia melihat Chen Fan yang kini terlihat berbeda. Chen Fan terlihat lebih gagah, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Aura yang ia pancarkan kini terasa berbeda, jauh lebih mengintimidasi. Ada apa, Chen Fan? Tanya Chulin, dengan suara bergetar. Chen Fan tersenyum dingin. Aku ingin mengakhiri semua ini, katanya. Aku ingin mengakhiri hubungan kita. Aku ingin mengakhiri semua yang pernah ada di antara kita. Wajah Chulin berubah. Apa maksudmu? Kamu mau menceraikanku? Tanyanya. Ya, jawab Chen Fan. Aku ingin menceraikanmu. Chulin tidak bisa berkata-kata. Ia merasa, ia telah kehilangan segalanya. Aku tahu semua yang kau lakukan, Chulin, kata Chen Fan. Aku tahu kau berselingkuh dengan Zhang Zhenhui. Aku tahu kalian bersekongkol untuk menghancurkan bisnisku. Aku tahu semuanya. Chulin terkejut. Tidak benar. Kamu salah paham, katanya. Chen Fan tertawa dingin. Aku tidak salah paham. Aku punya buktinya. Chen Fan kemudian mengeluarkan sebuah dokumen, dan ia memberikannya kepada Chulin. Dokumen itu adalah bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyelidik swasta. Foto-foto, video, dan rekaman percakapan mereka semuanya ada di sana. Chulin tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, malu dan menyesal. Aku tidak akan memaafkanmu, Chulin, kata Chen Fan. Kau sudah mengambil semua dariku. Kau sudah mengambil putriku. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Tiba-tiba, Zhang Zhenhui datang. Ia terlihat panik. Ia mendengar bahwa Chen Fan dan Chulin sedang bertemu, dan ia merasa, ia harus datang. Chulin, ada apa? Tanyanya. Chen Fan menatap Zhang Zhenhui, dan ia tersenyum dingin. Selamat datang, Tuan Zhang, katanya. Aku sudah menunggumu. Chen Fan kemudian memberikan dokumen yang sama kepada Zhang Zhenhui. Zhang Zhenhui membacanya, dan wajahnya berubah pucat. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, malu dan menyesal. Aku akan menghancurkanmu, Zhang Zhenhui, kata Chen Fan. Aku akan mengambil semua yang kau miliki. Aku akan membuatmu menyesal. Chen Fan kemudian berdiri, dan ia berjalan pergi. Ia meninggalkan Chulin dan Zhang Zhenhui yang duduk di sana, terpukul, dan dipenuhi dengan penyesalan. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah membalas dendam. Namun, ia tidak merasa bahagia. Hatinya masih kosong, dan ia masih merasa sakit. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan putrinya. 1 tahun berlalu.
Chen Fan kini kembali ke posisinya sebagai pewaris tunggal keluarga Chen. Ia mengelola bisnis ayahnya, dan ia menjadi seorang pebisnis yang sukses dan disegani. Ia telah menjadi seorang pria yang kuat, tangguh, dan tidak mudah dikalahkan. Namun, ia tidak lagi memiliki hati yang lembut. Hatinya telah mengeras, dan ia tidak lagi memiliki emosi. Chulin dan Zhang Zhenghui telah hancur. Bisnis mereka bangkrut, dan mereka kehilangan semua kekayaan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan, dan mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka dihantui oleh penyesalan, dan mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Chen Fan tidak lagi membenci mereka. Ia hanya merasa, mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Ia tahu, ia telah berhasil membalas dendam. Namun, ia tidak merasa bahagia. Ia kemudian bertemu dengan Jiang Yan lagi. Jiang Yan, seorang dokter yang cantik dan baik hati, selalu ada di sampingnya. Ia selalu menemaninya, dan ia selalu menghiburnya. Jiang Yan adalah satu-satunya orang yang bisa memahami rasa sakitnya. Mereka berdua menjalin hubungan yang baik. Mereka sering bertemu, dan mereka sering berbicara. Chen Fan merasa, ia bisa menjadi dirinya sendiri saat ia bersama Jiang Yan. Ia merasa, ia bisa tertawa lagi. Ia merasa, ia bisa tersenyum lagi. Pada suatu hari, mereka berdua mengunjungi makam Tang Tang. Chen Fan membawa bunga, dan ia meletakkannya di atas makam Tang Tang. Ia duduk di sana, dan ia berbicara dengan Tang Tang. Ia menceritakan tentang hidupnya, tentang bisnisnya, dan tentang semua yang telah ia lalui. Ia kemudian melihat Jiang Yan, yang berdiri di sampingnya. Ia tersenyum, dan ia berkata, Tang Tang dia akan menyukai Jiang Yan. Jiang Yan tersenyum. Saya yakin, dia akan menyukai Anda juga, katanya. Chen Fan kemudian menatap makam Tang Tang, dan ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia berjanji akan memulai hidup baru. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik. Ia berjanji tidak akan pernah melupakan Tang Tang. Ia kemudian memeluk Jiang Yan, dan ia menciumnya. Ia merasa, ia telah menemukan kembali cinta. Ia merasa, ia telah menemukan kembali harapan. Ia tahu, hidupnya akan terus berjalan. Ia tahu, ia harus terus maju. Ia tahu, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebencian. Ia tahu, ia harus memaafkan dirinya sendiri. Chen Fan kemudian melamar Jiang Yan, dan Jiang Yan menerimanya. Mereka berdua menikah, dan mereka memulai hidup baru. Mereka berdua hidup bahagia, dan mereka membangun sebuah keluarga yang baru. Chen Fan tidak akan pernah melupakan Tang Tang. Ia akan selalu mengingat Tang Tang, dan ia akan selalu mencintainya. Ia tahu, ia adalah seorang ayah, dan ia akan selalu menjadi ayah bagi Tang Tang. Ia kemudian membangun sebuah yayasan, yang dinamakan Yayasan Tang Tang. Yayasan itu membantu anak-anak yang sakit, dan ia memberikan mereka semua yang mereka butuhkan. Ia tahu, dengan melakukan ini, ia telah membuat Tang Tang bahagia. Ia adalah Chen Fan, seorang pria yang dulunya hancur, tetapi kini kembali sebagai orang yang lebih baik. Ia adalah seorang ayah, yang telah kehilangan putrinya, tetapi kini telah menemukan kembali cintanya. Ia adalah seorang pahlawan, yang telah melewati sebuah perjalanan yang sulit, dan ia telah kembali sebagai orang yang lebih kuat. Dan ia tahu, hidupnya akan terus berjalan. Ia akan terus maju, dan ia akan terus berbuat baik. Ia akan terus membuat Tang Tang bangga. Ia adalah seorang ayah, dan ia akan selalu menjadi ayah.